dalam minggu ini naik sidik dan akan keluar SPDP. Betul dimulai penyidikan. Dan saya yakin karena datanya kuat, bukan pesanan tapi fakta. Fakta berdasarkan ahli, dan kita akan uji nanti di ahli mereka dan ahli kami. Dan saya yakin insya Allah akan tersangka. Ya. Kemudian laporan saya terhadap yang lain dalam itu on proses, termasuk Farhad, Richard, Samsul, ya juga Evi, Hotman, itu on proses. Dan dia namanya bertempur berkepanjangan. Sudah 12 bulan pertempuran ini. Dimulai akhir Desember 2021, sekarang sudah Januari pertengahan 2023. Bayangkan itu, Januari 2022 habis sudah. Tahun Januari sampai Januari ini sudah tempur terus. Kemudian tentang sikap besok, saya diperiksa besok untuk dugaan pemalsuan surat pasal 263. Saya akan datang. Saya akan jelaskan detail semua, dugaan ijazah saya semua termasuk skripsi saya. Nah, Hotman kan cuak-cuak, katanya mana ijazah Rasman, mana skripsi Rasman nih. Skripsi saya 2014 di kampus ada ini, walaupun udah pindah-pindah kampusnya karena mereka konflik ya. Judulnya pun ada di sini, analisis faktor-faktor penyebab tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Ada dosen pengujinya. Nih, Pak Ali Sidin, dosen pembimbing, maaf, dan sekaligus juga dosen penguji saya kemarin. Sudah, orangnya masih hidup. Ada dekan kami udah meninggal. Ya, apakah benar atau tidak meninggal ya tentu dicek ke kampus, bukan dengan saya. Ini dosen penguji saya kemarin. Tanda tangan semua ini. Nah, terus katanya apakah di wisuda? Hotman ini ngerti nggak undang-undang sistem? Wisuda itu kan undangan, Pak, bukan wajib. Yang wajib itu skripsi, mata kuliah. Oke? Jadi untuknya. Sedangkan tentang iklim hakim, saya sudah sampaikan surat kepada di Propam, sudah dijawab bahwa kami minta konfrontir. Yang kedua, harus mendatangkan ahli dari saya supaya diuji, ya. Kemudian gelar perkara. Tidak bisa saya masuk dalam ranah itu apalagi menjadi tersangka. Kenapa? Karena saya dilindungi Undang-Undang Advokat Nomor 18/2003 bahwa advokat punya hak imunitas, yaitu tidak dapat dituntut dalam atau luar pengadilan selama menjalankan tugas profesi. Saya menjalankan tugas profesi dengan dia selama itu sebelum dicabut kuasa. Yang kedua, saya punya data fakta bahwa dia menyatakan semua atas permintaan dia, termasuk kapan di post di Instagram saya. Bahkan dia ada pengakuan di chattingannya ke saya, semoga ada iklim hakim yang berani bersuara. Jelas bahwa di dalam surat kuasa mengatakan aduan pelecehan. Kalau dibawa ke saya, nggak bisa. Verdi Sambo, dia ngaku juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia udah ngaku di sana. Ibu Ice yang langsung. Dan saya, ada istri saya, ada videonya. Jadi Verdi Sambo sudah dituntut seumur hidup. Istrinya 8 tahun dituntut. Ricky Rizal, kemudian Puan Ma'ruf, besok lagi Richard Eliezer atau Baradae. Ini jadi pukulan berat. Artinya apa? Memang Polri lagi disorot, jadi jangan permain-mainkan institusi Polri ya. Saya percaya Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Kapolri, Pak Irwasum, saya percaya Kompolnas akan menjalankan hukum tegak lurus tanpa pesanan. Berikutnya tentang, nah ini yang menarik juga nih, Pris Paris Junior Hutapea. Pris Paris Junior Hutapea ini tadi sudah di tracking oleh Ibu Erni Bajau selaku Kepala Biro Akademik, Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan YPPIC Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun yang dipimpin oleh Edi Haryanto. Itu kami menduga ya, ada yang kami sangat patut curigai karena ada beberapa mata kuliah aja yang di situ nilainya atau apa namanya? Ada 8 dia yang 0, termasuk skripsi. Yang kedua, setahu saya undergraduate yang Bachelor of Arts, LLB setingkat ya, setahu saya nih, saya nggak tahu, nanti kita tanya kementerian.
itu tidak ada yang namanya sistem part-time atau bilingual, master dan doktor yang ada. Apalagi dalam negeri. Jadi kalau dia sistem summer bersamaan dengan alasan kantong tebal, anaknya bisa musim panas turun atau berikutnya ke sana. Dia yang ngatur pendidikan Indonesia nih. Wah jangan. Nah, ini harus kita kejar. Terus dia ngaku Nurbaini Jannah itu adalah alumni Ibnu Khaldun. Asri dia. Berarti keren dong Ibnu Khaldun. Kenapa nggak ngaku? Sekarang saya tanya, Faris Junior Hutapea itu anakmu atau yang lain itu? Ngaku aja. Iya dong, baru kita tracking mana skripsinya, mana foto wisudanya, mana KAIC. Kalau sekarang terdaftar juga di sini, wajar juga kita pertanyakan. Kenapa? Karena yang tidak terdaftar pun seperti saya, tidak terdaftar di Dikti tapi ada di SB, iya kan? Dan tercover dengan baik, belum tidak mengatakan ijazah saya palsu. Kalau begitu yang tidak terdaftar di Dikti palsu semua. Itu ribuan orang. Alumni kami aja berapa ratus orang. Gawat itu, Pak. Jadi ini bukan tempat permainan, ini hal yang serius dan nah, Fris Dikti, tapi itu tadi yang ada nol-nolnya itu yang harus kita cross check. Ya kan, kenapa? Inilah Allah itu Maha Kuasa. Nurbaini ternyata Ibnu Khaldun. Ada Fris Faris Junior Hutapea Ibnu Khaldun. Razman. Saya diusik. Dua orang dekat. Kalau benar nih Fris anak dia ya, berada di lingkungan dia ternyata. Janganlah. Semut di seberang lautan nampak jelas. Gajah di pelupuk mata, gelapkan mata, jangan. Maksud saya apa? Kita menduga, tapi kita harus tracking. Dan sudah kita tracking. Nah, sekarang saya undang teman-teman media minggu depan. Saya, Bu Erni dan teman-teman akan datang dengan Bu Ida ke L2 Dikti. Mempertanyakan ini, men-tracking ini sekaligus tentang saya. Dan setelah itu kita akan gerak ke kementerian. Kita akan jalan terus. Berikutnya kita akan ke KPK. Untuk memastikan laporan Bu Ici dan kawan-kawan dugaan korupsi oleh saudara Edi Haryanto yang diduga ya oleh saudara Edi Haryanto, Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Yang terakhir, kalau satu perguruan tinggi dia punya bangunan masih punya tanah dong, baru bisa diakreditasi atau diperbaharui. Nah, menurut pengakuan Pak Musni Umar, rektor yang sebelumnya rektor Rawamangun YPUIC Ibnu Khaldun, itu tanah milik YPUIC, kampus yang mengelola saya. Karena itu ini serius, ini nggak bisa main-main. Nah, jadi bola panas ini bisa jadi hormat akan senjata makan tuan buat kamu. Karena itu perang berlarut akan terus menerus. Insya Allah saya hakul yakin di bawah dukungan teman-teman Allah akan menolong saya. Dan sekarang mulai terbukti satu persatu. Kenapa? Saudara Rahmat Junjungan Sianturi yang di posket Uya cerita tentang Razman begini, minta maaf sama saya dan siap berbicara ke media untuk nanti menjadi garda terdepan membongkar semuanya. Nah, Rahmat ada, WA-nya sudah saya capture. Rahmat pasti saya akan minta kau terbuka dan pada waktu saya akan minta kau. Saya kira itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.